Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kita diberi kesehatan dan keselamatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan mengenai peraturan dan perundang-undangan K3. Ada regulasi apa saja yang mengatur tentang K3, ada standar atau peraturan menteri terkait apa saja yang mengatur berkaitan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Tempo lalu kita sudah mendiskusikan mengenai ruang lingkup K3 itu seperti apa, mulai dari aspek keselamatan kerjanya, kemudian yang kedua dari aspek kesehatan kerja. Nah, masing-masing aspek tersebut mempunyai compliance atau regulasi yang diatur secara spesifik masing-masing di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan berkaitan regulasi-regulasi tersebut apa saja yang ada di dalamnya, begitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu sampaikan kepada teman-teman semua, di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja ada regulasi dan ini masih berlaku. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Di sana disebutkan bahwasanya tujuan dari Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah bahwasanya pekerja mendapatkan perlindungan bagi dirinya sendiri selama bekerja di tempat kerja. Itu poin utamanya adalah itu. Kemudian yang kedua, berkaitan mengenai orang lain ataupun tamu, visitor, dan lain sebagainya yang berada di instansi atau sebuah industri atau sebuah organisasi terjamin berkaitan mengenai keselamatannya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwasanya sumber-sumber produksi yang dipakai itu secara aman, jadi tidak dapat menimbulkan sebuah masalah atau kejadian tentang berkaitan dengan safety di sana atau biasa disebut dengan HSE di sana. Kemudian untuk dasar hukum secara generalnya, maka teman-teman bisa lihat yang ingin saya sampaikan di sini ada berkaitan mengenai Undang-Undang Nomor 1 yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja di sana. Kemudian ada juga yaitu Undang-Undang Nomor 13 ini tahun 2003, khususnya di pasal 86 dan 87 ini. Di pasal 86 di sini disampaikan bahwasanya pekerja mendapatkan perlindungan berkaitan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di sana. Salah satunya adalah berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua di pasal 87 situ disampaikan juga bahwasanya setiap perusahaan wajib, nah di situ disampaikan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sana. Nah, ini adalah yang muncul cikal bakal, munculnya cikal bakal peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu tentang sistem manajemen K3 di sini. Sampaikan adalah tentang SMK3 atau sistem manajemen K3 di sini. Ini poinnya adalah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sampaikan, kita diskusikan ya, bahwasanya tadi kita sempat singgung berkaitan mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini, khususnya di pasal 86 dan 87 adalah berkaitan hal tersebut. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya pekerja mendapatkan perlindungan. Di sini disampaikan ya, pekerja mendapatkan perlindungan berkaitan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Unsur K3-nya di situ juga ada. Itu poin di Undang-Undang 86. Kemudian ada di pasal 87 juga. Di situ disampaikan, disebutkan di dalam regulasi bahwasanya setiap perusahaan wajib, sini disampaikan adalah wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang akhirnya turun lah PP nomor 50 yang tadi saya sempat singgung tahun 2012. Nah, PP ini turunannya juga ada di masing-masing kementerian. Di PUPR, nah, di Kementerian PUPR disampaikan di situ ada tentang SMK3 konstruksi, nah, itu secara spesifik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di Permenkes nomor 66, nah, di Permenkes ada di Permenkes nomor 66. Nah, Permenkes nomor 66 tahun 2016 itu disampaikan juga bahwasanya tentang K3 rumah sakit itu secara spesifik di masing-masing instansi. Begitu pula ketika kita di bawah Kementerian Perhubungan juga ada di sana berkaitan mengenai K3 perhubungan, dan di K3 pertambangan juga muncul di sana ada namanya SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan juga, itu aja Permen ESDM turunan dari PP nomor 50 tahun 2012 tersebut. Poinnya adalah itu. Nah,
Kita akan coba berdiskusikan poin-poin yang ada di dalam Undang-Undang 170 itu ada apa saja. Di situ mengatur berkaitan mengenai apa? Yang pertama, di tempat kerja pasti ada sebuah bahan produksi dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan, kemudian terjadinya sebuah proses produksi di sana, kegiatan di sana. Kemudian ada SDM di sana, ada karyawan, ada pekerja di sana. Nah, ini dari aspek K3 ini, yang kita lindungi di sini. Aspek K3-nya adalah di sini. Kemudian tentu saja di situ juga ada lingkungan kerja, ada tempat kerja, sifat pekerjaan, cara bekerja. Nah, ini semua diatur di dalam Undang-Undang 170 ini, dan salah satu tujuannya adalah yang tadi, memberikan perlindungan bagi para pekerja yang bekerja di dalam sebuah instansi atau perusahaan. Tujuannya apa? Menciptakan tempat kerja yang aman, yang sehat, sehingga apa? Kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Kemudian produktivitas pun akan meningkat. Itu secara garis besar konteks di dalam poin-poin Undang-Undang 170. Pasal-pasal di sana juga diatur ada secara spesifik bahwasanya lingkup dari tempat kerja itu seperti apa. Ada di lingkup darat, udara, laut, dan lain sebagainya. Bahkan di situ singgung mengenai sanksi juga. Kita akan diskusikan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman, di dalam Undang-Undang 170, maka di situ diatur juga berkaitan mengenai kompetensi poin-poin utamanya. Bahwasanya di itu diatur tentang apa? Ada pengawasan K3, ada namanya tentang dokter pemeriksa, ada namanya organisasi K3 atau disebut dengan P2K3, ada sanksi juga di sana. Ada yang mengatur tentang kecelakaan kerja di pasal sekian dan sekian. Silakan nanti teman-teman bisa lihat detailnya di sana secara garis besarnya. Dan info yang saya dapatkan terakhir bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 1970 ini lagi direvisi, akan coba dilakukan revisi di sana. Nanti kita akan lihat, tunggu kabarnya seperti apa ya. Nah, substansinya apa di situ? Di pasal 1 sampai pasal 15 itu disebutkan atau dijelaskan ada poin-poinnya ya. Kita akan lihat di sini. Misalkan ada panitia banding, ada tentang pemeriksaan kesehatan pekerja, kemudian ada P2K3, menyinggung tentang kecelakaan kerja, kewajiban tenaga kerja, kewajiban tempat kerja, kewajiban pengurus, dan sanksi hukum yang didapatkan ketika tidak melaksanakan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini substansi di dalam regulasi tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bahwasanya tujuan dari 170 adalah ini, memberikan perlindungan. Ya, teman-teman, memberikan perlindungan bagi para pekerja, orang lain, ataupun proses produksi di sana. Ada apa saja di sana? Kita akan lihat salah satu pasal di pasal 1 di sana disebutkan bahwasanya tempat kerja itu meliputi apa saja. Ini teman-teman semua, bahwasanya ada ruangan atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di situ disampaikan secara eksplisitnya. Kemudian di situ juga disebutkan tentang ada namanya pengawas K3. Teman-teman semua ya, ada pengawas K3. Kemudian selanjutnya di pasar pengawasan atau pasal 5, di situ disampaikan mengenai wewenang dan kewajiban direktur itu seperti apa, ada namanya berkaitan dengan ahli keselamatan kerja, ahli ketiga, diatur di dalam peraturan Menteri Kerjaan nomor 2 tahun 1992, di situ disampaikan juga. Kemudian ada juga di pasal 8 disampaikan pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan para pekerjanya secara berkala di sana. Ada regulasi yang mengatur secara eksplisitnya, ada Permenaker nomor 2 tahun 1980, yaitu bahwasanya pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh industri atau perusahaan itu berkala, dari mulai pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan kesehatan khusus, bahkan nanti ada pemeriksaan kesehatan secara purnanya di sana. Kemudian selanjutnya di pasal 9 di situ dijelaskan juga berkaitan mengenai pengurus wajib menunjukkan atau menjelaskan tenaga kerja baru berkaitan mereka tiga. Itu juga dijelaskan teman-teman semua. Kemudian selanjutnya ada di pasal 10 di situ tentang P2K3 atau biasa juga disebut dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini sebuah organisasi yang ada di sebuah perusahaan di sana. Dan ini harus diketuai oleh top manajemennya. Nah, itu diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2012 ataupun di dalam ISO 45001 bahwasanya yang bertanggung jawab penuh terkait mendekati adalah top manajemen, pimpinan tertinggi, pimpinan puncak di sana, bukan seorang manajer HSE dan lain sebagainya. Kemudian di bab
7 disampaikan, dijelaskan mengenai kecelakaan kerja. Di pasal 11 disampaikan pengurus wajib melaporkan kecelakaan kerja. Jadi pengurus di sini dalam artian adalah perusahaan. Perusahaan wajib melaporkan sebuah kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah instansinya atau perusahaannya. Di situ ada peraturan teknisnya nanti disebutkan. Kemudian hak dan kewajiban tenaga kerja di situ apa saja? Maka di situ ada memakai APD, kemudian meminta pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3 dan lain sebagainya. Itu tentang kewajiban dan hak bagi para pekerja. Kemudian di pasal 13 juga disampaikan barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan menggunakan APD juga. Satunya disampaikan seperti itu. Begitu teman-teman semua secara garis besar. Kemudian ada di pasal 14 di situ disampaikan bahwasanya ada berkaitan mengenai sosialisasi ataupun komunikasi K3 dengan menggunakan poster, leaflet dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang berkaitan dengan K3 juga diterapkan di sebuah tempat kerja. Kemudian di pasal 15 di situ diatur juga salah satunya adalah mengenai sanksi. Nah, sanksi di sini adalah bagi perusahaan ataupun pengusaha yang tidak melaksanakan K3 maka akan dikenai sanksi 3 bulan kurungan penjara atau denda maksimum 100 juta. Nah, konteks ini ya, ini diterapkan di tahun 1970. Ada yang pernah melakukan estimasi ketika di zaman sekarang, maka kira-kira sanksi kalau di dalam rupiah bukan 100.000 akan tetapi sekitar sudah sampai 1 sampai 2 miliaran. Nah, sanksinya ada sekitar segitu. Ketika perusahaan tidak menerapkan kaidah-kaidah berkaitan dengan K3. Cara garis besar seperti itu. Nah, kemudian berkaitan mengenai regulasi lainnya, ada beberapa regulasi yang berkaitan mengenai K3. Salah satunya saya ingin sampaikan berkaitan mengenai listrik dan kebakaran di sini. Ya. Ngomongin listrik, ngomongin kebakaran, apa sih standarnya, apa sih acuannya, dan lain sebagainya. Maka di situ ada Kepmenaker tentang WIL gitu kan tahun 2022. Kemudian ada tentang syarat-syarat pemasangan APAR. Nah, ini yang sering kali muncul dan sering kali ditanya oleh orang. Orang-orang memasang ataupun suatu industri, suatu instansi atau perusahaan memasang APAR itu standarnya apa sih? Itu ada di Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jarak antara APAR gitu, misalkan ini APAR A kemudian ada APAR B itu jaraknya berapa, itu ada diatur. Tinggi APAR gitu ya, tingginya itu berapa sih dari lantai dan sebagainya, itu diatur di sana. Salah satunya yang sering kali muncul adalah APAR tersebut ditaruh di lantai Pak, sudah betul atau belum? Wah salah itu, harus digantung. Tingginya misalkan maksimal berapa, minimal berapa itu ada diatur. Misalkan tingginya adalah 125 cm dan lain sebagainya, itu juga diatur di sana. Kemudian berkaitan mengenai regulasi-regulasi lainnya, ada regulasi tentang Permenaker nomor 2 tahun 1983 juga di situ. Diatur tentang instalasi alarm kebakaran. Ada alarm kebakaran di suatu gedung atau di sebuah hotel dan lain sebagainya, itu juga diatur di sana standarnya. Kemudian ada Kepmenaker 186 tahun 99 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ada organisasinya di sana. Siapa sih yang bertugas untuk memadamkan api, evakuasi, dan lain sebagainya, itu berkaitan mengenai sebuah unit penanggulangan kebakaran atau sebuah tim, sebuah organisasi jika terjadi sebuah kebakaran. Dan ini secara garis besar berkaitan dengan listrik dan penanggulangan kebakaran. Kemudian selanjutnya, yaitu berkaitan mengenai dari aspek kesehatan dan lingkungan kerja. Berkaitan dengan hal itu, maka ada compliance atau standar atau regulasi yang harus Anda tahu di sana. Salah satunya misalkan yang baru adalah ini, ada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Sebelumnya ada Permenaker ini, teman-teman semua. Ada nomor 13 tahun 2011 tentang faktor bahaya fisik kimia di tempat kerja. Sekarang diganti di tahun 2018 yaitu tentang K3 lingkungan kerja di sana. Itu di situ diatur standar tentang kebisingan, pencahayaan, dan lain sebagainya, itu ada standarnya di sana. Atau berkaitan dengan regulasi-regulasi lainnya, misalkan ada kewajiban melaporkan PAK, misalkan ada Permen nomor 1 tahun 81. Sekarang yang terbaru ada PP nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja itu. Nah, jenis-jenis PAK juga disebutkan di sana. Kemudian ada Permenaker nomor 382 juga tentang pelayanan kesehatan kerja, itu diatur juga.
Termasuk ketika kita lihat ada Permen 179 tentang apa? Kewajiban latihan SDM atau personil yang memiliki di bidang K3, misalkan ada para medis atau perawat yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang K3, dokter juga sama mengenai kompetensi di bidang K3, poliklinik dan lain sebagainya. Memiliki sebuah dokter ataupun paramedik yang mempunyai sertifikasi berkaitan dengan K3. Itu seperti itu secara garis besar, teman-teman. Kemudian dari aspek bejana tekan dan uap, maka ada regulasi-regulasi juga yang mengatur tentang itu. Misalkan di situ ada Permen nomor 182 tentang bejana tekan dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan klasifikasi jurulas, syarat-syarat operator pesawat uap dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan bejana tekan dan uap. Kemudian yang berkaitan dengan lainnya, maka di situ ada pengawasan tentang ahli K3, kemudian wewenang ahli K3, kemudian ada misalkan yang ini yang saya sebutkan di awal tadi, sempat disinggung, tentang PP nomor 50 tahun 2012, berkaitan mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ada di sini adalah sertifikasinya juga ada di sini ya. Bagaimana sebuah perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di standar internasional juga muncul ada ISO 45001 di situ ya, tentang tahun 2018 tentang sistem manajemen K3 dan sudah dijadikan SNI oleh BSN, SNI ISO 45001. Cara garis besar seperti itu berkaitan dengan compliance. Jadi, ketika Anda nanti jadi di sebuah praktisi atau sebuah perusahaan, bekerja di sebuah lapangan, kemudian mencari standarnya tentang ini tuh apa sih, acuannya tuh apa sih, dan lain sebagainya, silakan Anda lihat di sini. Banyak sekali regulasi mengatur tentang K3 standar. Kemudian misalkan lainnya adalah pemeriksaan tentang kesehatan tenaga kerja. Maka diatur juga di dalam Undang-Undang 170 pasal 8 di sana. Silakan Anda lihat di sana nanti secara detailnya yang tadi sempat saya singgung. Kemudian ada berkaitan Permenaker Trans nomor 2 tahun 1980 bahwasanya pekerja itu diperiksa kesehatannya ada awal, berkala, khusus gitu ya. Itu juga diatur berkaitan mengenai pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya misalkan pengawasan kesehatan kerja, maka di sini kita akan lihat ketika kita lihat misalkan pemeriksaan kesehatan kerja, ada pemeriksaan awal, berkala, khusus, kemudian ada purna bakti ya. Ada regulasi yang mengatur di sini, Permen nomor 3 tahun 82 di situ. Maka dari segi kelembagaan kita bisa lihat di sini. Ada petugas kimia, ada Kepmenaker nomor 187 tahun 99. Ada petugas P3K juga ada diatur di situ. Kemudian berkaitan mengenai ahli K3 kimia juga ada diatur. Dokter pemeriksa juga diatur di dalam regulasi dan lain sebagainya. Kemudian ada tentang K3 lingkungan kerja juga di sini diatur ya. Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingker sampai nanti berkaitan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan lain sebagainya berkaitan mengenai bahan P3 ataupun bahan kimia di tempat kerja juga ada di sini. Ini berkaitan mengenai hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk organisasi pelayanan kesehatan kerja, yaitu ada juga yang mengatur tentang Permenaker nomor 3 tahun 1982 dan lain sebagainya. Kemudian untuk personil yang berkompeten, maka SDM atau personil yang memiliki kompetensi di bidang K3, di situ ada dokter, ada paramedis dan lain sebagainya. Yang tadi saya sampaikan termasuk petugas kebakaran gitu, ahli K3 kebakaran juga ada, ahli K3 listrik juga ada, ahli K3 lingkungan kerja juga ada, itu ada compliance-nya, ada yang diatur di sana. Termasuk misalnya kita lihat di sini ada dokter, nah sudah jelas di situ regulasinya ada ini, termasuk yang terbaru itu di Permenaker Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu diatur ada namanya ahli K3 lingkungan kerja di sana. Ada ahli K3 lingker di sana. Itu perusahaan pun harus wajib memiliki personil terkait mengenai hal tersebut. Nah, ini teman-teman semua ada ahli K3, kemudian ahli K3 kimia, petugas K3 kimia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan standar acuannya. Pak, ketika di Indonesia itu tidak ada acuan, tidak ada referensi, kita mengacunya kemana? Nah, kita bisa mengacu ke acuan referensi luar negeri. Ada beberapa sumber atau beberapa yang biasa digunakan diadopt di Indonesia. Termasuk ketika kita melihat regulasi kita juga beberapa mengadopt dari sana, standar-standar dari sana.
Ada namanya ACGIH, jadi American Conference of Government Industrial Hygiene di sana. Kemudian ada AIH juga, American Industrial Hygiene Association. Kemudian ada NIOSH juga, biasanya yang bisa dipakai juga, yaitu tentang National Institute for Occupational Safety and Health di sana. Kemudian ada apa juga, American Public Health Association. Kemudian ada standar BSN, standar SNI, ada NAP, NFPA, ada OSHA juga di sana. Ini adalah standar-standar internasional yang menjadi acuan bagaimana kita akan melihat dari aspek-aspek K3 yang diterapkan ketika kita tidak mempunyai referensi yang ada di Indonesia, bisa menghadap ke sana juga. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya meminta sama kalian resume ringkas regulasi. Jadi ada beberapa regulasi yang saya tulis di sini, ada PP nomor 50 dan lain sebagainya. Saya meminta sama kalian untuk meresume ya. Jadi masing-masing regulasi ini Anda coba melakukan resume. Jadi masing-masing PP nomor 50 itu maksimal 1 lembar. Maksimal 1 lembar ya. Maksimal 1 lembar. Anda semua pun sama. Jadi PP nomor 7 tahun 2019 itu isinya tentang apa? Anda resume poin-poin penting, poin-poin inti di dalam compliance ini. Masing-masing 1 lembar ya. Misalkan regulasi-regulasi ini adalah masing-masing 1 lembar. Anda buat misalkan tentang alat pelindung diri itu kan, tentang Permenaker 8 tahun 2010 tentang alat pelindung. Itu poin-poinnya apa? Jenis-jenis APD itu apa saja dan sebagainya. Itu di resume maksimal 1 lembar. Masing-masing 1 lembar. Berarti ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 lembar di sana. Kemudian ada submit di dalam classroom nanti. Secara garis besar seperti itu berkaitan mengenai compliance, regulasi sebagai tahapan awal Anda mengenal standar, Anda mengenal sebuah regulasi yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Saya kira seperti itu teman-teman semua. Nanti akan saya buatkan untuk uploadnya. Anda bisa upload di sana masing-masing resume-nya, kemudian nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi, misalkan berkaitan dengan kecelakaan kerja, compliance-nya adalah regulasi yang mengatur tentang apa. Nomor berapa, isinya tentang apa, inti poin-poinnya apa, dan kita akan bahas bersama selanjutnya. Saya kira seperti itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan berkaitan mengenai peraturan dan perundangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan lupa Anda tahu poin-poinnya, meskipun Anda tidak hafal regulasinya. Misalkan tentang APD, maka regulasi yang mengatur tentang nomor berapa? Ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2010 tentang APD. Kemudian tentang K3 lingkungan kerja, maka Anda bisa tahu, oh itu adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018. Dilihat poin-poinnya apa, inti-intinya apa, dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya, teman-teman semua. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi berkaitan mengenai aplikasi ataupun implementasi hal-hal tersebut di lapangan itu seperti apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.